Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitnote Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasinya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk perguruan tinggi bidang kesehatan ataupun untuk mahasiswa di bidang kesehatan serta retaker ya yang dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah Februari 2020. Jadi ini adalah jadwal pelaksanaan uji kompetensi nasional mahasiswa bidang kesehatan di tahun 2024. Jadi surat resminya sudah terbit ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan per 21 November 2023. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat ya yang perlu disiapkan. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu melalui www.uknakes.kemdikbud.go.id. Nanti silahkan login menggunakan username dan password masing-masing sesuai dengan profesi dari masing-masing di institusi pendidikan bidang kesehatannya ya. Nah, di sini perguruan tinggi diharapkan menyesuaikan kalender akademik. Jadi untuk kalender akademiknya nanti disesuaikan. Selanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi masih sama dilakukan secara online. CBT di perguruan tinggi atau lokasi yang memiliki CBT Center yang memenuhi standar. Nah, ini adalah syarat peserta ya, peserta uji kompetensi. Mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti semester akhir telah mengisi KRS semester akhir di PDDikti. Untuk itu, pimpinan institusi harus memastikan semua calon peserta uji telah memenuhi standar kelulusan dan dilaporkan di PDDikti paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan uji kompetensi nasional. Selanjutnya, mahasiswa program studi vokasi telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran kecuali tugas akhir, namun sudah dapat dipastikan tugas akhir tersebut akan selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian, dan untuk program studi profesi telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan selesai seluruh stase atau rotasi klinik, namun harus dipastikan telah selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Selanjutnya, jika tidak dapat melengkapi data tersebut sampai batas yang ditentukan, maka perguruan tinggi bersedia menerima konsekuensinya seperti pengunduran pengumuman sampai data yang ada dinyatakan dapat digunakan. Kemudian jika terdapat kesalahan penulisan IPK ya sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan, jika ada data calon peserta yang tidak tepat, perguruan tinggi dapat memperbaiki data tersebut melalui PDDikti. Karena memang IPK akan berpengaruh ya untuk penilaian hasil uji kompetensinya. Selanjutnya, peserta akan dibatalkan kepesertaannya jika ditemukan tidak dipenuhi syarat-syarat di atas. Nah, selain mahasiswa yang masih di semester akhir, peserta retaker yang telah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah Februari 2020 itu masih bisa didaftarkan melalui PDDikti. Nah, untuk lulusan yang memang belum lulus UKOM, lulusan di bawah Februari 2020 itu belum ada ya infonya, saat ini belum ada update terbaru untuk proses yang belum lulus UKOM sebelum Februari 2020. Selanjutnya, khusus periode 2 bagi prodi D3 kebidanan, D3 keperawatan, nurse dan yang lainnya ya, perguruan tinggi hanya dapat mendaftarkan peserta ujian pada 1 gelombang. Apabila sudah didaftarkan gelombang 1, peserta ujian tidak diperbolehkan mendaftar di gelombang kedua. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat jadwal pelaksanaan uji kompetensi nasional di tahun 2024. Jadi bagi kalian yang kemarin belum lulus UKOM, kalian bisa mulai mempersiapkan dari sekarang. Nah, untuk pendaftarannya silakan hubungi perguruan tinggi masing-masing. Untuk pendaftaran di gelombang 1 karena memang ada periodenya di sini ada 3 periode, masing-masing periode itu terdiri dari 2 gelombang. Nah, untuk periode 1 sendiri itu gelombang pertama pelaksanaan uji kompetensinya 2-4 Maret ya. Untuk prodi kalian bisa lakukan screenshot
di bagian sini untuk lebih jelasnya kapan mulai pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumuman kelulusan. Begitu pula untuk yang prodi keperawatan di bagian sini itu mulai pendaftaran 22 Januari, untuk pelaksanaannya 23 Maret, pengumuman kelulusannya April. Jadi memang kalau untuk pendaftaran itu lebih awal ya, karena semuanya harus diproses sampai nanti pelaksanaannya di bulan Maret dan kelulusannya di April. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi untuk periode 2. Untuk periode 2 di gelombang 1 ini mulai pendaftaran di 29 April sampai dengan 29 Mei, sedangkan pelaksanaannya di bulan Juni, 29 Juni sampai dengan 2 Juli. Pengumumannya di 24 Juli 2024. Nah, kemudian kita lihat untuk prodi kebidanan, keperawatan, dan yang lain di sini. Gelombang 2 pendaftarannya itu 10 Juni ya sampai dengan 10 Juli 2024, sedangkan pelaksanaannya 10 sampai 13 Agustus 2024. Untuk pengumuman kelulusannya 3 September 2024. Nah, sekarang kita lihat di periode 3. Nah, di periode 3 ini juga terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama itu pendaftaran di awal Agustus ya, 5 Agustus sampai dengan 7 September. Kemudian pelaksanaannya 5 sampai dengan 7 Oktober, pengumumannya 28 Oktober. Nah, untuk gelombang keduanya ini prodinya berbeda ya sama yang di atas, jadi kalian harus perhatikan juga prodinya apakah di gelombang 1 atau di gelombang 2 di sini. Jadi silahkan kalian lihat dan persiapkan ya untuk persiapan untuk pelaksanaan uji kompetensi. Yang butuh surat ini silahkan hubungi email saya ya, lihat di deskripsi atau nanti bisa hubungi di media sosial saya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.